menyerahkan adik kami Rizky dan Orina Sami untuk diteguhkan dan diberkati nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Barat. Atas nama Majelis Jemaat Mikael Sion Kuala Lumpur, kami menerima saudari Orin Sasanti dan saudara Rizky untuk diberkati dan diteguhkan nikahnya menurut peraturan Gereja Kalimantan Barat. Kepada mempelai dan keluarga, dipersilakan memasuki ruang gereja. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kristus, kita akan bersama-sama diberkati melewati puji-pujian yang akan disampaikan oleh keluarga besar mempelai. Disilakan.
kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Anugerahkanlah bagi kami hikmat, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan atau yang diperdengarkan bagi kami benar-benar berdiam dalam hati dan hidup kami. Pakailah hamba untuk berkata-kata, suara Tuhanlah yang diperdengarkan, dan berkati kami sekalian yang mendengarkannya. Didampingi oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang ada dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 demikian. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi, salam. Sehat? Semangat? Dia mengantuk? Saudara-saudara, saya yakin semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang merasakan kebahagiaan juga, seperti yang dirasakan oleh Rizky dan Orin. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama khususnya untuk Orin dan Rizky, saya beri tema dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 ini, yaitu saat keseimbangan itu menjadi berkat. Sekali lagi, saat keseimbangan itu menjadi berkat. Saudara-saudara, pernah mengalami beli sesuatu tapi tidak sesuai dengan takarannya? Jadi dulu kalau di Palangkaraya itu ada pasar yang memang khusus untuk menjual babi, daging babi. Jadi TG pasar ije memang terkenal amunita memilih ije kilo buli kahoma sisa kireoni hanya on puji ji puji. Jadi kuan taliau mama, aku tuh memilih akan 4 kilo lah, nimbang akan ku 4 kilo kuah. Tuh aku imbit ku buli 4 kilo, amun sampai tuh rumah aku apa dacing selenga dia cukup ji 4 kilo tuh, mules aku berlaku tisa. Awi dia mungkin dacing ku itu rumah teh, ije papa, ije dia balap, ije dia pas timbangan. Jadi ampite labian amun dak mau kelaku teh kon mama dia krepas 4 kilo anu teh.
Awi helu barejite milik hiji kilo sampai tu rumah hanya on lebih-lebih isut tahu kurang. Maka ketika ia kembali ke rumah, ia timbang dengan timbangan di rumah pas karena memang bersuara. Tapi kalau kita tidak bersuara seperti itu, pulangnya pasti 8 on. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya ceritakan ini? Karena semua orang, saya pikir semua orang ingin sebuah timbangan yang pas, ingin sebuah timbangan yang seimbang, gitu ya. Karena kalau timbangan itu seimbang, kiri dan kanan dia akan berdiri bersejajar. Tapi kalau dia tidak seimbang, maka dia akan ada yang tinggi dan ada yang rendah, begitu. Semua orang ingin menerima timbangan yang seimbang, dan mungkin dia akan protes, marah dan kesal, atau mungkin juga diam ketika ia menerima timbangan yang tidak seimbang. Tetapi jika semuanya seimbang, maka keadaan akan terus berjalan, gitu. Saudara, demikian juga dengan kehidupan berumah tangga. Saya yakin rumah tangga akan terus berjalan dengan baik ketika ada keseimbangan antara suami dan istri. Ada hubungan timbal balik dalam menghormati dan melayani. Meskipun dalam karakter peran yang berbeda. Satu terhadap yang lain tidak ada yang meremehkan, melainkan memberi penghargaan sebagaimana mestinya sesuai dengan status masing-masing. Jadi dalam nas ini diingatkan kepada istri-istri. Dalam hal ini diingatkan kepada Orina Santi yang mulai hari ini akan menjadi istri bagi Rizky. Perempuan segala abad itu cenderung merawat tubuhnya dan mempercantik penampilan dengan berbagai cara dan aksesoris agar terlihat tampil prima. Saking mau cantiknya, kadang perempuan itu bedaknya sekilo. Saking mau cantiknya, jangan kira orang yang pakai lipstik labien bare garis biwi hate, dia ingin memperjelek dirinya, tidak. Tapi karena dia mau cantik. Saking mau cantiknya, saudara-saudara, alis seseorang itu terlihat begitu mempesona. Dan semakin kesini, saking mau cantiknya perempuan, dunia mempersiapkan dia usah heka-heka hindai menggaris alis, dia usah heka-heka hindai menampak narera biwih bahandang, dia usah heka-heka hindai menampak eyeliner, sudah disiapkan, ada tato, ada sulam dan lain sebagainya. Saya yakin semuanya itu tujuannya supaya perempuan itu terlihat cantik. Saudara-saudara, mempercantik diri itu baik. Dan saya yakin suami-suami juga senang melihat istrinya yang cantik. Saya curiga tadi Pak Radianson ketika melihat Bu istri terkasih terlihat cantik. Cantik kita kau nama. Ada orang yang begitu. Ketika ia melihat istrinya cantik, ia akan memuji istrinya. Kenapa? Karena suami pasti senang melihat istrinya yang cantik. Tetapi saudara-saudara, bila hanya memperhatikan penampilannya saja, perempuan hanya melihat sesuatu dalam dirinya yang belum sempurna. Karena apa? Ada esensi kecantikan yang sangat luar biasa yang sebenarnya harus dimiliki oleh perempuan. Itu adalah kecantikan batiniah. Wanita akan kehilangan hal yang utama dalam hidupnya kalau ia hanya memperhatikan alis, bibir, eyeliner, bulu mata, dan lain sebagainya. Ia akan kehilangan esensi yang sesungguhnya dalam hidupnya, yaitu kecantikan batiniah. Saya menemukan ada suami yang setia dan sangat sayang sama istrinya.
Padahal dengan bertaburan produk mengglowingkan diri, istrinya tetap tampil sederhana, bahkan menggunakan lipstik itu dalam 1 minggu bisa terhitung dengan jari begitu. Mun wayah tuh tege ulu bawi ji tau hendak balua huma teh dia begincu. Ya kan? Ji dia alis. Termasuk aku amun dia begincu balua teh dia pede ya ngaku. Tapi istri dari bapak ini, ia hanya menggunakan lipstik, ia hanya berdandan seadanya ketika ia pergi ke kondangan. Lepas daripada itu, pergi ke gereja pun ia dengan sangat sederhana. Tetapi suaminya tetap setia. Dan kami melihat kesetiaan itu. Artinya suaminya tidak melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi apa yang dialami oleh dirinya, bagaimana bangun tidur mereka duduk dan berdoa bersama-sama. Kemudian mereka bersama-sama mempersiapkan sarapan, membersihkan rumah, mempersiapkan anak mereka, berbagi tugas. Ikau magah anak musakula, aku menatap arep kita akan tulak bagawi, menatap baju pakaian dan lain sebagainya. Dan itu yang mereka lakukan sepanjang hari sampai akhirnya mereka lelah dan akan tidur. Sebelumnya mereka kembali duduk di atas kasur dan berdoa bersama-sama. Itu yang dilihat oleh laki-laki ini. Artinya saudara, kecantikan secara lahiriah itu baik, tetapi jangan pernah lupa esensi kecantikan yang lebih dalam daripada itu adalah kecantikan batiniah seorang perempuan atau istri. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Petrus juga memberikan nasihat kepada suami-suami. Dalam hal ini adalah Rizky yang menjadi suami bagi Orina Santi. Petrus menekankan bahwa suami itu harus menghormati istri. Karena apa? Secara fisik istri itu lemah, sekalipun di zaman sekarang tidak heran kalau ada istri yang naik ke genteng. Latak lutuk, batukan, banyak yang begitu. Tetapi pada umumnya perempuan itu secara fisik ia lemah daripada perempuan, sehingga Rasul Petrus katakan, hormati istrimu yang secara fisik ia lemah, dan hiduplah bijaksana terhadap sesama pewaris kasih karunia. Jadi Rizky, ketika engkau mengambil Ori menjadi istrimu, jangan anggap ia sebagai tukang laundry yang selalu mencuci pakaianmu. Karena ada mangat jadi tege kebaling kutenak. Wah, dia hindai ku keme bukan pakaianku, nyetrika pakaianku. Kenapa dia menganggap istrinya tukang laundry? Mangat tege anu tuna le kuah, jadi kawin tuna. Dia tak puji keme dai kere mudak kere bawang. Memimpis kerpelasan, siap sedia kumani. Baik, istri berperan dengan sangat baik, tapi jangan jadikan istri kita sebagai pembantu dalam rumah tangga. Mangat nale, kamu jadi kawina, tege lu tahu menggaya likut menghadap tiru. Istri ingat, diambil menjadi seorang istri bukan sebagai orang yang bisa kita suruh-suruh sampai menduan dan umihum. Laku dan umihum mah. Laku penyau mah, uras di mah bakal mah, itu kue pakaian pun mah, wah dia ketawa pakaian kok tidak ketawa, sana jadi belum berumah tangga. Istri memerankan peran yang sangat luar biasa, tetapi ingat, istri kita bukanlah pembantu yang melengkapi kekurangan kita atau menyalurkan kemalasan kita. Oleh karena itu hormati istri kita. Boleh tanya dengan ibu-ibu yang sudah menjadi istri. Hindai pisiki huang untek itu jadi berpikir, narai balut handal tuh. Betul? Iya. Perempuan itu hindai pisiki mata. Jadi misik pikiran. Memikir anda tuh narai ji inggawi, narai ji empekasak ke kue jalanan, narai ji tahu inggawi ji bahalap, uka berjalan dengan bahalap segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingat Orin dan Rizky
bahwa hiduplah sebagai partner yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Dan di akhir perenungan ini saya mau katakan, Orina Santi dan juga Rizky, hiduplah seimbang antara suami dan istri. Karena tidak ada suami atau istri yang mau hidupnya tidak seimbang. Yang satu mengasihi tetapi yang satu meremehkan. Yang satu mengampuni tetapi yang satunya menanam amarah yang sangat luar biasa. Hiduplah seimbang antara suami dan istri. Tidak hanya seimbang di kala manis-manisnya pernikahan, tetapi sepanjang perjalanan bersama hingga maut yang memisahkan. Dengan satu kunci, utamakanlah kehendak Allah dalam rumah tangga kalian berdua. Maka berbahagialah rumah tangga yang kalian bangun sejak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman yang mengingatkan kami tentang keseimbangan, kasih, penghormatan, dan hikmat dalam kehidupan rumah tangga. Saya percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Pada hari yang penuh sukacita ini, kami secara khusus membawa Rizky dan Orina Santi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sendirian telah mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan yang kudus. Kiranya Engkau menjadi dasar, pusat, dan tujuan dalam rumah tangga yang mereka bangun mulai hari ini. Kiranya mereka menjadi suami istri yang seimbang, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Karuniakanlah kepada mereka hati yang lembut, bijaksana, penuh kasih dan takut akan Tuhan. Jadikan mereka sebagai suami dan istri yang selalu menopang. Bila kelak mereka menghadapi tantangan, perbedaan atau pergumulan, ingatkan mereka untuk selalu kembali kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan menyelesaikan segala sesuatu dengan kasih Kristus. Jadikan rumah tangga mereka tempat di mana damai sejahtera Tuhan berdiam, kasih Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga besar, pekerjaan, pelayanan, dan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan pakailah rumah tangga ini menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur dalam suka maupun duka, supaya ia menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan oleh karena kasih karunia Allah, anak-anak dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen, untuk membangun masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Maka hendaklah saudara berdua berjabat tangan serta menjawab pertanyaan saya. Rizky, apakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara mengambil Orina Santi menjadi istrimu dengan tulus ikhlas, dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu? Apa jawab saudara? Saya berjanji
Saya berjanji atas nama Rizky mengambil engkau, Orina Santi, menjadi istri saya, dan saya berjanji untuk mengasihi engkau dan memelihara engkau baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat dan sampai maut memisahkan kita. Saya, Orina Santi, menerima engkau Rizky menjadi suamiku. Saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan suka atau duka, dan bagian memisahkan. Selaku hamba Tuhan Yesus, saya meneguhkan pernikahan saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kesetiaanku dan kasihku, dan tanda sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita, dan dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Kami menanti pernikahan yang baru kami saksikan ini. Kami menyokong Rizky dan Orina Santi dalam membangun rumah tangga yang baru di dalam Tuhan. Harapan kami adalah agar kedua saudara ini bertumbuh dalam cinta kasih satu sama lain. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan mempersiapkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah 1 Tesalonika pasal 18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berdoa. Tiada mampu kami membalas segala kebaikan, kasih karunia dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Maka satu bagian yang boleh kami lakukan pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami. Kami mempersembahkan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seraya persembahan kita berikan, kita memuliakan Tuhan, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku.
Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Orang tua mempelai laki-laki beserta keluarga besarnya yang bersukacita. Orang tua mempelai perempuan dan keluarga besarnya yang bersukacita. Kedua mempelai yang berbahagia. Kita sudah menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah saudari Orina Santi dan Rizky, dan kita sudah bersama-sama mendengar janji nikah dan sudah diikrarkan kepada kita semua di hadapan jemaatnya pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang sudah diucapkan, diikrarkan di hadapan jemaatnya dan di hadapan Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya, karena nanti akan diberikan kartu tanda nikah dan Alkitab dari Majelis Jemaat GKI Sion, agar apa yang ada di kedua buku ini bisa dipertahankan. Salah satunya karena ini merupakan awal berkeluarga. Mungkin banyak hal yang belum sepaham, karena dua insan bersatu itu cukup ya mengalami penyesuaian. Oleh sebab itu segala perkara dapat kutanggung. Jadi apa yang menjadi hal-hal yang kurang berkenan bersama dalam membina rumah tangga, kita berdoa mohon tuntunan Tuhan dan kita baca Alkitab. Secara khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia, nas emas yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, mungkin itu yang bisa diulang dan dibuka kembali. Mungkin nanti siang atau nanti sore, mungkin ingat ya, dari 1 Petrus tadi pasal 3 ayat 1 sampai 7 di situ. Karena majelis sudah memberikan atau menyerahkan 2
buku Alkitab dan kartu nikah ini, dan kartu nikah ini tetap dipertahan, jangan sampai ada 2 kartu nikah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terutama atas nama MPH Jemaat GKI Sion Kuala Kurun. Kepada mempelai kami Disilakan. Alkitab.